Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Difatila Indah Fajari, NPM 2175337. Di sini saya akan presentasikan modul 11 tentang Switch Security Configuration pada Cisco. Langsung saja untuk tujuan dari modul ini yaitu kita akan mengkonfigurasikan keamanan pada switch untuk mengurangi serangan terhadap LAN. Untuk judul topiknya yang pertama itu ada implementasi port security, kemudian ada mitigate VLAN attack, mitigate DHCP attack, mitigate ARP attack, dan juga mitigate STP. Untuk tujuan dari setiap topiknya di sini juga dijelaskan. Tujuan dari implement port security itu untuk menerapkan keamanan port untuk mengurangi serangan pada tabel alamat. Dan untuk yang mitigate STP attack ini untuk menjelaskan cara bagaimana kita mengkonfigurasikan port res dan juga BPD word ini untuk memitigasi serangan pada STP. Kemudian kita lanjut saja ke slide selanjutnya, yaitu tentang implement port security. Nah, yang pertama ini membahas tentang secure use port, atau kita amankan port yang tidak digunakan, di mana perangkat lapisan 2 atau layer 2 itu dianggap sebagai tautan terlemah dalam infrastruktur keamanan dalam suatu perusahaan. Serangan pada lapisan 2 ini contohnya itu beberapa yang paling mudah digunakan oleh peretas tetapi ancamannya juga dapat dikurangi dengan beberapa solusi yang ada pada lapisan 2. Kemudian semua port switch atau interface itu harus diamankan sebelum switch ini digunakan untuk produksi. Metode sederhana yang digunakan itu biasanya yang digunakan oleh administrator itu tuh untuk membantu mengamankan jaringan dari akses yang tidak sah dengan menonaktifkan semua port yang tidak digunakan pada switch. Nah, misalnya kita ke saklar atau kita ke switch, kemudian kita tuh memiliki 24 port dan ada 3 koneksi pada fast Ethernet yang digunakan. Nah, sebaiknya nonaktifkan 21 port yang tidak digunakan. Jadi kita hanya menggunakan 3 port saja. Kemudian kita juga arahkan ke setiap port yang tidak digunakan dan keluarkan perintah shutdown pada Cisco itu. Contohnya ya, interface range dulu. Nah, kita interface range dari fast Ethernet 0, 108 sampai dengan 24. Nah, untuk menonaktifkannya itu kita menggunakan perintah shutdown. Kalau udah dia akan seperti ini tampilan. Oke, lanjut kita ke mitigate MAC address table attack atau mengurangi serangan tabel pada alamat atau pada MAC address. Untuk metode yang paling sederhana dan paling efektif untuk mencegah serangan overflow itu sendiri yaitu dengan tabel alamat. MAC adalah dengan mengaktifkan keamanannya. Kita mengaktifkan alamat portnya. Untuk keamanan port itu dia membatasi jumlah alamat MAC yang valid yang diizinkan di port. Jadi yang tidak valid itu yang validnya cuma yang MAC yang ini. Nah, ini valid baru dia diterima. Kalau yang tidak valid seperti ini atau terlihat mencurigakan itu tidak diterima. Hal ini memungkinkan seorang admin itu untuk mengkonfigurasikan MAC address secara manual untuk sebuah port
atau mengizinkan switch secara dinamis itu mempelajari alamat MAC untuk dalam jumlah yang terbatas. Saat port dikonfigurasi juga, port itu bakal menerima frame, menerima MAC address dari frame yang dibandingkan itu dengan daftar alamat MAC dari sumber yang aman. Nah, kalau yang kayak gini kan sumber tidak aman. Nah, sumber yang aman itu kemudian dikonfigurasi secara manual dan dipelajari secara dinamis di dalam port. Dengan adanya pembatasan seperti ini, pembatasan jumlah MAC address yang dapat diizinkan yang dapat diizinkan pada satu port doang, itu keamanan port itu dapat digunakan untuk mengontrol akses yang tidak sah ke jaringan seperti ini. Seperti yang ada di gambar ini. Kemudian kita ke selanjutnya enable port security, atau kita mengaktifkan keamanan pada port. Nah, ini merupakan contoh kita akan mengaktifkan keamanan pada switch port. Kenapa ini ditolak? Karena keamanan port itu hanya dapat dikonfigurasi pada port akses yang dikonfigurasi secara manual atau port terang yang dikonfigurasi secara manual. Ini kan nggak bisa kan, Ethernet 0/1 is a dynamic port karena dia bersifatnya dinamis. Di sini kita tuh hanya bisa mengkonfigurasi secara manual. Secara default itu port switch layer 2 itu diatur otomatis dinamis atau trunking on. Jadi dalam contoh ini nih, port dikonfigurasikannya dengan perintah konfigurasi interface yang switch port mode access ini. Switch port mode access baru switch port security. Untuk kesan ini keamanan port terang itu berada di luar cakupan kasus ini. Nggak ada di dalam sini jadi. Coba kita next. Nah, ini jika kita menggunakan perintah show port security interface ini, nah untuk menampilkan pengaturan keamanan pada port saat itu pas Ethernet 0/1. Nah, ini merupakan bagian bagian keamanan yang ada pada port. Mulai dari keamanan portnya itu udah aktif, kemudian status portnya itu adalah secure down, yang berarti tidak ada perangkat yang terpasang dan tidak ada pelanggaran yang terjadi. Dan ada violation mode itu shutdown, dan beberapa jumlah maksimum alamat MAC-nya itu ada 1. Maksimum MAC-nya ada 1. Lalu jika perangkat ini terhubung ke port, status port switch ini akan menampilkan secure up, dan switch itu akan secara otomatis menambahkan alamat MAC perangkat sebagai MAC yang aman. Kemudian untuk catatannya sendiri, jika port ini aktif dan dikonfigurasikan dengan perintah switch port security dan lebih dari satu perangkat terhubung ke port tersebut, port akan beralih ke status error disable. Nah, yang ini akan dibahas di yang sebelah sini. Ini switch port security. Maka dia tampilannya akan seperti ini setelah kita enter. Setelah keamanan port dinonaktifkan, spesifikasi keamanan port lainnya dapat dikonfigurasi seperti ini. Nih,
Jadi nggak ada semua nih, maksimum max secure address, secure MAC address, gitu. Lanjut kita ke limit and learn MAC address. Untuk mengatur jumlah maksimum pada MAC address, itu yang diperbolehkan pada port itu menggunakan perintah ini. Switch port security maximum value. Value-nya itu bisa kita masukkan 1, 2 gitu. Kemudian nilai keamanan port default itu adalah 1 dengan jumlah maksimum alamat MAC yang aman yang dapat dikonfigurasikan itu bergantung pada switch dan juga iOS. Dalam contoh ini maksimumnya itu ada 8192. Nah, ini cara ngeceknya itu menggunakan perintah switch port security maximum. Tuh, kalau kita mau melihat seberapa banyak nilai port security maksimum yang bisa kita gunakan. Oke, kita lihat dulu. Nah, ini switch itu dapat dikonfigurasikan untuk mempelajari tentang MAC address pada port yang aman dengan menggunakan 3 cara. Yang pertama itu ada manually configure. Itu dimana admin itu secara manual mengkonfigurasikan alamat MAC yang statis dengan menggunakan perintah seperti ini. Switch port security MAC address. Nah, ini MAC address. Kemudian yang kedua itu dengan dynamically learn atau dipelajari secara dinamis. Nah, saat kita mengetikkan perintah switch port security itu, maka MAC sumber saat ini untuk perangkat yang terhubung ke port itu diamankan secara otomatis, tapi tidak ditambahkan ke konfigurasi yang pengaktifan gitu. Jika switch di reboot port harus mempelajari kembali atau learn lagi ke alamat MAC pada suatu perangkat. Kemudian yang ketiga itu dynamical learn sticky. Nah, yang ini admin dapat mengaktifkan subclar atau switch untuk mempelajari MAC address secara dinamis dan sticky. Sticky itu menempel stiker sticky ke konfigurasi yang sedang berjalan. Nah, perintahnya yang ini, switch port security MAC address sticky. Fungsinya sendiri itu untuk menyimpan konfigurasi yang sedang berjalan, akan commit alamat MAC yang dipelajari atau MAC address yang sedang dipelajari itu secara dinamis ke VRAM. Oke, langsung kita ke slide yang ini. 11.1.5 tentang port security aging atau anti-aging. Penuaan dalam keamanan port. Penuaan keamanan pada port ini dapat digunakan untuk mengatur waktu penuaan untuk alamat yang aman, statis, dan juga dinamis pada port. Dua jenis penuaan itu didukung per portnya. Yang satu absolute, di mana alamat aman di port ini dihapus setelah waktu penuaan yang sudah ditentukan. Jadi dia ditentukan dulu penuaannya berapa. Situ jika sudah memasuki waktu tersebut, maka dia akan dihapus secara otomatis. Kemudian yang kedua itu ada inactivity atau tidak aktif, di mana alamat aman yang satu ini yang ada pada port ini akan dihapus hanya jika tidak aktif untuk waktu penuaan yang ditentukan. Jadi dia kalau tidak aktif baru dia akan dihapus. Jadi kalau dia masih aktif
itu tidak akan dihapus walaupun dia di dalam waktu yang penuaan itu. Penuaan pada port security ini bisa untuk menghapus alamat MAC pada port tanpa harus menghapus MAC address-nya yang secara manual. Untuk batas waktunya juga dapat ditingkatkan untuk memastikan bahwa alamat MAC yang lama itu atau MAC address yang lama itu yang aman itu tetap ada meskipun MAC address yang baru itu ditambahkan. Untuk mengaktifkan port security aging ini kita dapat menggunakan switch port security aging. Nah, ini static, time, type, absolute atau inactivity. Diminta untuk memilih antara absolute atau inactivity. Kemudian slide selanjutnya. Nah, ini merupakan parameter untuk perintah. Jelaskan parameternya itu ada static, time, type absolute, type inactivity. Deskripsinya static itu untuk mengaktifkan yang static itu untuk yang static itu itu kita akan mengaktifkan aging ini, penuaan ini untuk alamat yang configure yang aman, yang static itu secure yang dikonfigurasikan secara statis pada port ini. Kemudian untuk time ini kita akan menentukan waktu aging atau time aging atau penuaan ini kisarannya itu dari 0 hingga 1440 menit. Jika waktunya 0, maka penuaannya itu dinonaktifkan untuk port ini. Kemudian untuk tipe absolute ini kita akan menetapkan waktu penuaan itu ketika semua alamat yang secure, address yang secure itu keluar tepat setelah waktu atau dalam menit yang ditentukan dan dihapus dari daftar alamat yang secure. Lalu untuk tipe yang inactivity itu dia menyetel jenis penuaan yang tidak aktif. Jadi alamat yang secure, address yang secure itu pada port ini akan habis hanya jika tidak ada lalu lintas data dari alamat sumber selama periode waktu yang ditentukan. Jadi dia kalau udah tidak aktif itu langsung dihapus. Kalau yang absolute ini kan tadi kalau dia dia sudah ditentukan waktunya segitu, mungkin kalaupun dia tidak aktif dia tetap belum dihapus kecuali dia sudah mencapai batas waktunya, maka itu akan dihapus. Oke, lanjut kita ke port 11.1.6 tentang port security violation models, di mana jika MAC address atau alamat ini terhubung ke port yang berbeda dari daftar secure address yang lain, maka terjadi pelanggaran port.
Dan secara default itu port pun memasuki status error disable. Nah, ini contoh untuk menyetel. Ini perintah untuk menyetel security violation mode atau mode keamanan, pelanggaran keamanan. Itu dengan perintah switch port, security violation, protect, restrict, atau shutdown. Nah, di sini jelaskan untuk shutdown atau default itu tuh port itu akan segera beralih ke status error disable ketika kita tuh mematikan port dan juga mengirim pesan yang syslog. Ini juga menambah penghitungan pelanggar karena saat port yang secure dalam status error disable, admin itu harus mengaktifkannya kembali dengan memasukkan perintah shutdown dan new shutdown. Kemudian yang kedua itu ada restrict. Port ini akan mendrop paket pada port dengan alamat yang tidak dikenali sampai kita itu menghapus alamat MAC itu dengan jumlah yang cukup turun di bawah nilai maksimum atau di atasnya malahan. Nah, mode ini menyebabkan penghitung pelanggaran keamanan atau secure violation ini tuh akan menghasilkan pesan syslog. Kemudian yang protect itu mode pelanggaran keamanan yang paling tidak aman. Kenapa? Karena port ini mendrop paket dengan sumber alamat MAC address yang tidak diketahui sampai Anda menghapus alamat MAC itu dengan jumlah yang cukup turun dari nilai maksimum dan tidak ada pesan syslog yang dikirim. Kalau yang restrict itu masih ada pesan syslog, kalau yang protect ini nggak ada. Lanjut, nah ini perbandingan antara mode violation comparison, security violation mode comparison. Perbandingan antara mode. Nah, modenya kan ada 3, protect, restrict, sama shutdown. Untuk yang discard overriding atau membuang lalu lintas yang menyinggung, semuanya iya. Kemudian send syslog message. Nah, ini yang tidak ini ada protect. Dia tidak mengirim pesan syslog. Kemudian yang ketiga itu increase violation counter atau tingkatkan penghitungan pelanggaran. Itu juga yang protect yang tidak. Yang shutdown ports itu ada 2, yaitu yang ini menutup port ya. Yang tidak itu ada protect juga restrict. Kita lanjut ke selanjutnya, port in error disable states atau port yang dalam status error disable. Apa yang akan terjadi jika pelanggaran keamanan keamanan pada port itu dimatikan dan pelanggaran port itu terjadi? Nah, maka port itu dimatikan secara fisik dan ditempatkan dalam status error disable dan tidak ada lalu lintas yang dikirim atau diterima di port tersebut. Error disable itu dia tidak dapat menerima ataupun mengirim kayak tidak bisa menerima dan mengirim port tersebut. Kemudian untuk bagian verify port security ini, setelah kita mengkonfigurasi security pada port, pada switch maksudnya, itu diminta untuk memeriksa setiap interface untuk memverifikasi bahwa keamanan port itu telah diatur dengan benar dan diperiksa untuk memastikan bahwa MAC address status itu telah dikonfigurasi juga dengan benar.
Untuk yang pertama itu keamanan port untuk semua interface atau port secure for all interface. Untuk menampilkan pengaturan keamanan pada port untuk switch, kita itu dapat menggunakan perintah show port security. Lalu untuk port security for a specific interface atau keamanan port untuk termuka tertentu, itu kita bisa menggunakan perintah show port security interface untuk melihat detail interface. Yang kemudian verify learn MAC address, verifikasi alamat MAC address yang dipelajari. Nah, untuk memverifikasi bahwa address itu sticky atau melekat, sticking pada suatu konfigurasi, maka kita menggunakan perintah show run. Lanjut untuk verify secure MAC address atau verifikasi alamat MAC address. Untuk menampilkan semua MAC address yang secure itu, kita dikonfigurasikan itu secara manual atau dipelajari secara dinamis pada semua interface yang ada di switch. Nah, kita bisa menggunakan perintah show port security address. Oke, slide selanjutnya yaitu mitigate VLAN attack. Atau kita bisa kalau dalam bahasa Indonesia itu mengurangi serangan pada VLAN. Untuk VLAN attack review sebagai ulasan atau tinjauan secara singkat, serangan serangan lompatan pada VLAN itu dapat dilakukan atau diluncurkan dengan salah satu dari 3 cara berikut. Yang pertama, spoofing DPT message, memasukkan pesan DPT pada host yang menyerang, menyebabkan switch itu memasuki mode trunking mode. Dari sini itu penyerang bisa mengirim lalu lintas yang ditandai dengan VLAN target, dan switch kemudian mengirimkan paket ke tujuan. Kemudian yang kedua itu ada introducing reju switch and enable trunking, di mana kita memperkenalkan saklar atau switch yang jahat dan mengaktifkan trunking. Penyerang kemudian dapat mengakses semua VLAN dan switch korban dari switch yang jahat tadi. Lalu yang ketiga itu another type of VLAN hopping attack is double tagging. Nah, kita ini tipe yang lain dari serangan VLAN hopping itu ada double tagging atau double encapsulate attack. Jadi serangan ini memanfaatkan cara perangkat keras pada sebagian besar switch itu beroperasi. Lanjut ke step to mitigate VLAN hoops attack. Kita masuk ke langkah-langkah untuk mengurangi serangan pada VLAN. Serangan lompat hopping pada VLAN itu, yang pertama kita bisa disable DPT atau auto trunking. Kita mengaktifkan negosiasi DPT pada port non-trunk dengan menggunakan perintah switch port mode access belum di-bold. Nah, lalu langkah yang kedua, kita itu bisa mendisable, kita bisa tidak mengaktifkan port yang tidak digunakan dan diletakkan di dalam VLAN yang tidak digunakan. Ini nanti ada di paket tracer ya, di paket tracer itu kita juga mencobanya nanti. Kemudian di step yang ketiga itu, kita manually enable the trunk. Secara manual kita mengaktifkan link trunk pada port trunking dengan menggunakan perintah
terang mode switch port. Lanjut ke step yang keempat atau langkah yang keempat, kita disable DPT negotiation on trunking. Kita menonaktifkan negosiasi DTP pada port trunking dengan menggunakan perintah switch port negotiate. Ini juga nanti digunakan dalam cat tracer. Kemudian step yang terakhir itu set the native VLAN. Kita menyetel VLAN asli ke dalam VLAN selain VLAN WAN dengan menggunakan perintah switch port trunk native VLAN. Nah, VLAN numbernya berapa? 2, 3 gitu. Nah, misalnya seperti port fast Ethernet 0/1 sampai dengan berapa gitu. Berarti interface range berapa, terus kita masukkan seperti. Lanjut kita ke slide selanjutnya, yaitu mitigate DHCP attacks, mengurangi serangan pada DHCP. DHCP attack atau review. Tujuan dari serangan starvation attack ini, serangan kelaparan, adalah untuk membuat denial of service atau DOS for connecting client untuk membuat denial of service untuk menghubungkan klien. Serangan ini membutuhkan alat serangan seperti Globber. Dan serangan ini dapat dimitigasi secara efektif dengan menggunakan keamanan port, karena Globber itu menggunakan MAC address sumber yang unik untuk setiap permintaan DHCP yang dikirim. Namun, untuk mengurangi serangan spoofing DHCP memerlukan perlindungan yang lebih. Globber juga dapat dikonfigurasikan untuk menggunakan MAC address interface itu yang sebenarnya sebagai address dari Ethernet sumber, tetapi tetapkan alamat Ethernet ini atau Ethernet address ini sebagai yang berbeda dalam muatan DHCP. Dan juga ini akan membuat keamanan port itu tidak efektif karena MAC address-nya itu bukan sumber yang sah. Lanjut ke DHCP snooping atau pengintaian pada DHCP. Pengintaian DHCP ini tidak bergantung pada MAC address source MAC address, karena pengintaian ini menentukan apakah pesan dari DHCP itu berasal dari sumber yang terpercaya atau tidak, yang kemudian dikonfigurasikan secara administratif. Nah, hal ini kemudian kita akan memfilter pesan yang dari DHCP ini dan membatasi lalu lintas DHCP dari a trust source atau dari sumber yang tidak terpercaya. Lanjut kita ke, nah ini nih, ini ada gambarnya. Nah, perangkat yang ini itu perangkat yang di bawah kendali administratif itu seperti saklar atau switch, root, dan juga server itu adalah sumber yang terpercaya karena perangkat apapun yang di luar firewall atau di luar jaringan kita itu adalah sumber yang tidak terpercaya. Selain itu, semua port akses itu umumnya dilakukan sebagai sumber yang tidak terpercaya. Nah, ini bisa dilihat kalau yang terpercaya itu tandanya kotak. Ini terpercaya, port yang terpercaya. Nah, ini yang tidak terpercaya nih dari review DHCP server. Ini dari server yang jahat.
dia ikut-ikut ngirim sini, ngirim pesan paket. Nah, itu tuh dari DHCP server yang Riju itu merupakan port yang tidak dipercaya karena setelah mengaktifkan pengintaian DHCP itu terlihat dan semua interface itu diberlakukan sebagai tidak percaya secara default atau untrusted. Interface yang terpercaya itu biasanya berupa tautan batang dan port yang terhubung langsung ke server DHCP yang sah. Kemudian tabel yang dibangun juga menyertakan source MAC address yang pada port yang tidak terpercaya dan alamat IP yang ditetapkan oleh server DHCP itu ke perangkat tersebut. Jadi MAC address dan IP yang terikat bersama itu disebut dengan tabel pengikatan pengintaian DHCP, pengikatan snooping DHCP snooping maksudnya. Kemudian lanjut kita ke step to implement DHCP snooping, DHCP. Gunakan langkah-langkah berikut untuk mengaktifkan pengintaian DHCP atau snooping DHCP snooping. Langkah yang pertama, kita aktifkan pengintaian ini dengan menggunakan perintah konfigurasi global atau snooping IP DHCP. IP DHCP snooping. Kemudian kita juga pada port yang terpercaya gitu kita gunakan perintah IP DHCP snooping trust untuk interface configuration-nya. Terus yang ketiga, kita batasi jumlah pesan penerimaan DHCP yang dapat diterima per detik pada port yang tidak terpercaya dengan menggunakan perintah pada konfigurasi interface-nya itu IP DHCP snooping limit rate interface IP DHCP snooping limit rate. Nah, saya lupa di bold tuh perintahnya. Lanjut yang keempat itu kita aktifkan snooping untuk DHCP dengan VLAN atau dengan runtime VLAN dengan kita IP DHCP snooping VLAN global. Dan kita lanjut ke mitigates IRP attack, mengurangi serangan pada IRP. Lanjut. Yang pertama, dynamic IRP inspection atau inspeksi IRP yang dinamis. Dalam serangan IRP ini tipikal itu pelaku ancaman dapat mengirim permintaan IRP yang tidak diminta ke host lain di subnet dengan MAC address penyerang dan juga alamat gateway default. Nah, untuk mencegah spoofing IRP dan cegah spoofing keracunan yang dihasilkan, maka switch itu harus memastikan bahwa hanya permintaan dan balasan IRP yang valid saja yang bisa diteruskan. Untuk inspeksi IRP dinamis atau DIE itu memerlukan DHCP snooping itu dan membantu mencegah serangan IRP itu dengan yang pertama not really invalid or
gratuitous atau tidak menyampaikan permintaan IRP yang tidak valid atau sembarangan itu ke port lain di VLAN yang sama. Kemudian yang kedua ada intercepting all IRP request dengan mencegah semua permintaan dan juga balasan IRP yang tidak terpercaya di dalam port itu. Kemudian verifying its intercept packet for valid IP to make bidding. Kita memverifikasi setiap paket yang dicegat untuk pengikatan pada IP ke MAC address yang valid. Kemudian dropping and lodging IRP request coming from outsource. Kita menjatuhkan dan juga mencatat permintaan apa saja yang masuk ke dalam IRP yang berasal dari sumber yang tidak valid untuk mencegah terjadinya poisoning. Lanjut, yang terakhir itu error disabling the interface. Kita menonaktifkan error disabling pada interface jika jumlah paket IRP ini yang dikonfigurasi sudah melampaui batas yang sudah ditentukan. Sudah kelewat. Lanjut ke DAI implementation with lines, pedoman pelaksanaan. Nah, untuk mengurangi kemungkinan adanya spoofing pada IRP dan juga poisoning, maka cara-cara di bawahnya bisa dilakukan. Yang pertama itu kita enable DHCP snooping globally atau kita mengaktifkan snooping secara global. Kemudian enable DHCP snooping on select VLANs. Kita mengaktifkan juga snooping pada VLAN yang dipilih. Lalu enable DAI on select VLAN. Kita mengaktifkan DAI pada VLAN yang dipilih. Lalu yang terakhir itu ada configure trust interface for DHCP snooping and IRP inspection. Kita mengkonfigurasikan interface terpercaya untuk pengintaian DHCP dan juga inspeksi IRP. Dan juga biasanya disarankan untuk mengkonfigurasikan semua port pada switch akses itu sebagai yang tidak terpercaya, dan untuk mengkonfigurasi itu semua port uplink yang terhubung ke switch lain itu sebagai yang terpercaya. Lanjut, ini contoh topologinya. Gambar ini bisa mengidentifikasikan port yang terpercaya dan juga tidak terpercaya. Yang bulat itu tidak terpercaya dan yang kotak itu yang terpercaya. Lanjut kita ke mitigate STP attack. Penyerangan jaringan ini dapat memanipulasikan spanning tree protocol atau STP untuk melakukan serangan dengan spoofing root bridge dan juga mengubah topologi jaringan. Nah, untuk memitigasi atau mengurangi serangan pada manipulasi spanning tree ini, kita bisa menggunakan penjaga port phrase dan juga bridge protocol data unit atau BPDU. Untuk port phrase sendiri itu bisa menghadirkan antarmuka atau interface yang dikonfigurasikan sebagai port akses ke status penerusan dari status pemblokiran melewati status mendengarkan dan juga belajar. Lalu port phrase ini berlaku untuk semua port pengguna akhir point. Port phrase juga hanya boleh dikonfigurasi pada port yang terpasang ke perangkat akhir. Untuk BPDU guard atau penjaga BPDU ini segera kesalahan menonaktifkan port yang menerima BPDU seperti port phrase. Penjaga BPDU juga hanya boleh dikonfigurasi pada interface yang terpasang ke perangkat akhir.
Lanjut ke configure port face. Port face itu membypass status mendengarkan dan juga belajar STP untuk meminimalkan waktu port akses itu harus menunggu untuk berkumpul. Nah, jika port face ini diaktifkan pada port terhubung ke status lain, maka ada resiko untuk membuat loop spanning tree. Nah, port face juga dapat diaktifkan pada antar atau dengan menggunakan konfigurasi interface spanning tree port face. Sebagai alternatif, port face juga dapat dikonfigurasikan secara global pada semua port akses dengan menggunakan perintah spanning tree port face default configuration. Untuk memverifikasi apakah port face itu diaktifkan secara global atau tidak, maka kita juga dapat menggunakan perintah show running config begin span star, atau juga bisa menggunakan show spanning tree summary. Lalu untuk untuk memverifikasi itu bisa menggunakan perintah spanning tree interface type /number style. Lanjut kita ke configure BPDU word konfigurasi pada penjaga BPDU. Walaupun port face itu aktif, interface itu akan tetap mendengarkan BPDU, di mana BPDU ini tidak dapat terduga, mungkin ada yang tidak sengaja atau bagian dari upaya yang tidak sah untuk menambahkan ke switch jaringan. Jika ada BPDU yang diterima pada port yang mendukung BPDU word ini atau penjaga ini, maka port tersebut akan dimasukkan ke dalam status error disable. Nah, ini berarti port dimatikan dan juga harus mengaktifkan kembali secara manual atau memulihkan secara otomatis melalui perintah spanning tree BPDU word enable pada interface configuration. Lalu jika BPDU word ini dapat diaktifkan pada port dengan menggunakan perintah spanning tree BPDU word enable, ini mengaktifkan ini. Jadi ini mengaktifkan. Yang memulihkan itu tidak ditulis. Yang memulihkan itu berarti menggunakan perintah disable recovery cross BPDU word. Nah, kalau ini untuk mengaktifkan. Selanjutnya untuk konfigurasi untuk mengaktifkan secara global di semua port yang mendukung port face itu, maka kita bisa menggunakan perintah spanning tree port face BP word default. Nah, untuk menampilkan informasi tentang status spanning tree ini, kita menggunakan perintah show spanning tree summary. Dan mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada presentasi kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, karena saya juga masih belajar dan masih memahami tentang materi ini. Sekali lagi kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.